Ajari kami Tuhan untuk terus melihat karya salib-Mu sebagai suatu hal yang indah dalam hidup kami, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam keserupaan akan Engkau, bahkan melalui penderitaan yang kami alami. Kami rindu Tuhan menaburkan benih kebenaran firman-Mu dan hati kami siap sehingga berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon Roh Kudus membimbing kami dari awal hingga akhirnya, dan biarlah nama-Mu terus dipermuliakan melalui ibadah kami. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Tuhan, dan kami serahkan semua ke dalam tangan kasih penyertaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Wah, luar biasa, pada minggu pagi ini saya merasa senang dan sukacita boleh kembali berkumpul. Bahkan saya boleh melayani Bapak Ibu sekalian. Baik, perkenalkan, nama saya Reski Bestidi, panggilan saya Tidi. Ya. Terima kasih untuk kesempatan pada minggu pagi ini PPD memberikan tugas giliran kepada saya untuk berkhotbah melayani di gereja yang membuat saya bertumbuh, gereja yang membuat saya berkembang. Ya, terima kasih Pendeta Thomas, Pendeta Muda Yuswa, dan juga Pendeta Kabul, serta semua jemaat yang sudah memperbolehkan, mengizinkan saya untuk boleh melayani Bapak Ibu dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya biasanya minggu kelima, tetapi karena beberapa hari ke depan banyak acara dari GGBI, besok Rabu di Semarang, lalu ke Solo, dan juga minggu depan ada acara di Solo juga. Jadi seluruh kegiatan tukar mimbar dilaksanakan di minggu yang keempat. Dan pada hari ini judul yang sama diberikan, yaitu dipanggil untuk bertumbuh dan memberdayakan. Jadi kita dipanggil untuk bertumbuh dan memberdayakan, yang tadi sudah kita baca bersama-sama dalam Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-28 dan 29. Dan ya, slide bisa ditampilkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur boleh bertemu dengan orang-orang yang membuat saya bertumbuh, orang-orang yang membuat saya berkembang dari kecil di tempat ini, sehingga saya boleh banyak belajar. Dan melalui teman-teman di Pemuda, Bapak Ibu sekalian, termasuk Pendeta Timotius Kabul sebagai Bapak rohani saya, membuat saya terus-menerus hidup di dalam pertumbuhan. Dan buahnya ya sekarang ini, dan mungkin ya Bapak Ibu bisa melihat ya perkembangan kita semua yang ada di dalam gereja Baptis Indonesia Getsemani Kediri. Saya sengaja menaruh satu foto sebagai pembukaan dalam PPT saya. PPT khotbah ini mengingatkan saya bahwa dulu pernah dengan teman-teman bersama-sama bertumbuh di dalam gereja. Ini tahun 2014 menuju tahun 2015 ya. Saya nggak tahu di sini siapa yang ada di dalam foto-foto ini ya. Teman-teman mungkin yang tadi pemuda-pemuda ataupun yang remaja sudah beranjak dewasa gitu ya. Dan ini mengingatkan kita semua bahwa kita bertumbuh, kita berkembang. Dan sudah saatnya kita memberdayakan. Ya, ini suatu hal yang bagus untuk sama-sama kita boleh belajar, terus bertumbuh di dalam iman. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya di usia kita menjadi orang Kristen, berapapun usia kita, di saat kita sudah menjadi orang Kristen, seharusnya terus-menerus berjuang, bertumbuh di dalam kesempurnaan kepada Kristus. Jadi mau kita muda, mau kita tua, berapapun puluhan tahun usia kita, bahkan kita sudah bertumbuh dan berkembang, bahkan menjadi pelayan Tuhan, baik itu di dalam sekolah minggu, baik itu di dalam KPW dan lain sebagainya, kita diminta untuk terus-menerus berjuang, bertumbuh pada kesempurnaan
di dalam Kristus. Jadi jangan mandek untuk terus belajar. Jangan kita berhenti untuk terus berkembang. Kita punya panggilan untuk menuju kesempurnaan kepada Kristus. Keserupaan di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, mau kita umur kita berapa, sudah puluhan tahun kita gereja berapa tahun gitu ya. Mari kita terus berjuang, terus menerus berjuang, bertumbuh untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, hari ini kita akan bersama-sama menjawab dua pertanyaan ini ketika kita akan bersama-sama belajar dalam khotbah di minggu pagi ini. Yang pertama adalah mengapa pusat dari pemberitaan adalah Yesus. Karena ketika tadi kita melihat di dalam Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-28, Paulus menyatakan kepada kita sekalian, dialah yang kami beritakan. Dialah yang kami beritakan. Jadi mengapa pusat dari pemberitaan adalah Yesus? Mengapa pusat dari nasihat adalah Yesus? Mengapa pusat dari pengajaran adalah Yesus? Sehingga pada akhirnya kita bertumbuh kepada kesempurnaan di dalam Kristus dan kita bisa menjawab dengan cara apa? Jadi ini seperti kita belajar ya, mengapa dan bagaimana. Ketika kita sakit, kepala kita sakit, mengapa kepala kita sakit, lalu obatnya apa gitu ya. Kalau sembarangan pasti akan salah obat itu dan dampaknya cukup fatal ya. Jadi kita harus bisa menjawab pertama adalah mengapa pusat dari pemberitaan adalah Yesus. Lalu yang kedua bagaimana, dengan cara apa kita sebagai murid Kristus bertumbuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan bersama-sama boleh melihat kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat di ayat di pasal yang pertama, di ayat yang ke-15, ayat yang ke-12 sampai yang ke-27. Bapak Ibu bisa membaca, itu akan menjawab pertanyaan mengapa kita harus bertumbuh ke arah Kristus. Nah, di sini saya menyimpulkan minimal ada empat. Selebihnya banyak sekali. Mengapa Paulus menjadikan Yesus sebagai satu tujuan, sebagai satu hal yang harus kita kejar. Dan dia mengatakan pandangan Paulus tentang Allah bahwa dia Bapa yang melepaskan kita dari kuasa gelap. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Paulus menyatakan bahwa Yesus yang menebus dan mengampuni kita. Sehingga ketika kita hidup dahulu belum mengenal Kristus, kita milik yang lain, tetapi ketika Kristus sudah menebus kita dan mengampuni kita dan kita percaya kepada Dia, Dia menjadi pemilik kita. Penebusan itu membawa kepemilikan yang baru. Kita merdeka dari dosa dan hukumannya, sehingga kita menjadi milik Kristus. Kemerdekaan yang kita alami membawa kita menuju kepada kepemilikan yang baru di dalam Kristus. Lalu yang ketiga, Yesus menciptakan segala sesuatu. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, Paulus yang dahulu mengejar murid-murid Kristus dan membunuhnya, sekarang dia mengatakan Yesuslah sang pencipta segala sesuatu. Dan dia menyadari bahwa memang benarlah Yesus yang menciptakan segala sesuatu. Sehingga dia tahu hidup ini bukan miliknya lagi, tetapi milik Kristus yang sudah menciptakan segala sesuatu. Dan yang berikutnya, Yesuslah rahasia termulia yang tersembunyi dari abad ke abad. Dan dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, ini menjawab pertanyaan kita. Mengapa pusat pemberitaan dari Paulus adalah Yesus? Karena dia tahu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang menebus, Dia yang menggantikan, Dia yang mengampuni dosa dan pelanggaran Paulus. Nah lalu apakah kita juga punya pemikiran yang sama, punya pandangan yang sama? Apakah kita hanya sekedar tahu Yesus adalah Tuhan? Ataukah kita sudah hidup di dalamnya dan memandang Yesus sebagai suatu hal yang indah
di dalam hidup kita. Sehingga tidak ada sesuatu hal yang lain yang bisa menggantikan Yesus ketika kita sedang hidup di dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi satu pertanyaan bagi kita sekalian. Bagaimana pandangan kita terhadap Kristus? Apakah kita juga memiliki kekaguman yang sama terhadap Yesus seperti yang Paulus tunjukkan di dalam surat ini? Dia menyatakan kepada jemaat di Kolose bahwa dia adalah gambar dan rupa Allah. Kepenuhan Allah ada di dalam dia. Dia adalah rahasia terbesar, dia mulia, dia adalah pengharapan. Apakah kita juga memiliki satu hal yang sama? Apakah kita juga memiliki nilai dan makna yang sama terhadap dia, Sang Juru Selamat kita? Apakah kita juga memiliki rasa kasmaran, cinta yang begitu hebatnya kepada dia yang sudah mengasihi kita? Termasuk kasih karunia-Nya yang terus ada di dalam hidup kita, kita boleh ada, dan Injil itu membuat kita semakin kuat dan berbeda di dalam menghadapi hidup di dalam dunia ini. Bapak Ibu sekalian, Paulus bertobat dan mengalami perjalanan iman yang luar biasa. Dia melihat keindahan dan keagungan Yesus sehingga menganggap dirinya dan masa lalunya adalah sampah. Dan Tuhan tangkap dia sehingga menjadi pribadi yang berharga. Injil sudah menghidupi Paulus sehingga segala sesuatu diarahkan, direfleksikan, dimaknai dengan memandang dia yang mengasihi manusia dengan cara disalib, menderita, mati untuk manusia yang bahkan manusia yang melawan Tuhan. Maka pandangan kita terhadap Kristus yang mati di kayu salib untuk kita mempengaruhi seluruh aspek hidup kita. Bahkan keputusan-keputusan yang nampaknya tidak rohani pun itu juga harusnya didasari kepada Kristus yang sudah mati untuk kita. Doktrin dan teologi kita, pandangan iman kita itu menentukan seluruh aspek hidup kita. Keputusan-keputusan yang kita ambil. Kita menghidupi Injil dan Injil menghidupi kita. Jadi apa yang Yesus lakukan bagi kita, demikian pula kita lakukan bagi orang di sekitar kita. Termasuk ketika Tuhan merefleksikan, kita boleh merefleksikan ketika Tuhan disalib mengampuni orang yang berdosa, seperti itulah kita mengasihi mereka yang membenci kita. Dalam suatu waktu saya bertemu dengan seorang pemuda, dia mengatakan dan sharing kepada saya, "Pak, aku tuh capek, bingung. Aku sedang lagi putus cinta," gitu ya. Karena dia sedang lagi galaunya drop ya, dia putus dengan pacarnya yang hubungannya sudah bertahun-tahun. Pekerjaan berantakan juga. Dan dia mengatakan di rumah pun juga tidak baik-baik saja. Saya diam saja mendengar dia berbicara. Lalu pada satu kesempatan dia berkata kepada saya, "Pak, aku capek," gitu. Tetapi masalahnya aku disuruh melayani menjadi ketua satu acara di dalam gerejaku. Bagaimana mungkin aku yang sedang letih lesu, aku yang sedang berbeban berat disuruh melayani Tuhan, disuruh memimpin, disuruh membuat satu acara yang besar. Dia bingung. Lalu saya jawab seperti ini. "Kamu sedang menderita ya. Kamu sedang tidak baik-baik saja." Dan dia mengatakan, "Iya, sangat tidak baik-baik saja. Sangat galau, bahkan sering nangis." Gitu. Dia mengatakan seperti itu. "Oh, kamu sedang menderita ya," gitu. Saya ulangi lagi, "Iya Pak," itu. Dan dia cerita lagi. Menderita tapi disuruh mikirkan orang lain gitu. "Iya Pak, saya bingung, bisa enggak saya mau mundur saja dari kepengurusan ini." Oh, itu. Saya ulangi lagi, menderita tapi disuruh mikirkan orang lain. Lalu dia diam. Itu bukannya cerita yang familiar di kalangan orang Kristen. Ada pribadi Allah yang menjadi manusia, disalib, dan dia mengatakan di dalam penderitaannya,
Tuhan, ampunilah mereka. Ya, di dalam penderitaan, mikirkan orang lain. Di dalam penderitaan, di dalam tekanan, disuruh melayani. Bukankah itu sudah dilakukan oleh Yesus ketika dia disalib? Jadi Bapak Ibu, mari kita melihat bahwa kita harus merefleksikan, memaknai, dan menjadikan Yesus, kasih-Nya dan karyanya menjadi suatu hal yang mendasari segala sesuatu di dalam hidup kita. Injil, kasih karunia Tuhan, itu yang membuat kita melihat diri kita bobrok di mata Allah, sehingga Yesus sampai harus mati bagi kita. Dan ketika kita menjadi begitu berharga karena Allah sendiri yang mati untuk menebus kita, sehingga kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihinya. Kita mendapat kasih karunia di mata Tuhan sehingga kita terus boleh melayani meskipun rasanya sulit, meskipun rasanya menderita. Sama seperti Yesus yang menderita tetapi masih memikirkan orang-orang yang menjahatinya. Nah Bapak Ibu sekalian, ini suatu hal yang menguatkan kita, mendasari kita sehingga kita terus harus bertumbuh di dalamnya. Karena juga ketika Injil itu berkata Allah mendatangkan kerajaan Allah di dunia ini melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus, maka setiap pribadi yang ada di dalam kerajaan Allah berarti diperintah dan dikuasai oleh Allah. Bapak Ibu yakin sudah masuk di dalam kerajaan Allah? Ya. Amin ya, ketika kita percaya kita sudah dipindahkan oleh Tuhan. Kita statusnya baru menjadi warga kerajaan Tuhan. Maka apa yang kita lakukan di dalam kerajaan Tuhan, kita terus bawa di dalam dunia ini. Di kerajaan Allah adakah kebencian? Tidak ya. Di dalam kerajaan Tuhan adakah keegoisan? Tidak, adanya kasih. Maka itu yang kita lakukan di dalam dunia. Kita serupa dengan Kristus, Sang Pemilik surga. Kita terus hidup berjalan untuk menuju bertumbuh dan kita dipanggil untuk semakin serupa dengan Kristus. Maka Bapak Ibu, ya jadilah bunga matahari. Ada yang tahu lagunya? Ya. Kalau Bapak Ibu membaca ayat ini, membaca tulisan ini dengan satu nada ya, berarti Bapak Ibu tahu lagunya ya. Nah Bapak Ibu sekalian, mengapa saya memberikan satu ilustrasi tentang bunga matahari? Karena bunga matahari konon kabarnya menurut saya belajar dari internet, maka dia atau bunga matahari ini akan terus melihat kepada sinar matahari. Jadi dia mengarahkan mungkin tampak depannya mengarah kepada matahari yang bersinar. Jadi dia terus mengikuti arah sinar matahari. Nah demikian pula kita sebagai orang Kristen, kita serupa dengan Kristus, kita terus melihat ke arah Kristus dan kita terus semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Ini yang menjadi tujuan kita. Kita dipanggil untuk terus bertumbuh di dalam Kristus. Nah Bapak Ibu sekalian, surat Kolose itu adalah surat yang ditulis oleh Paulus ketika di dalam penjara. Dia mengabarkan Injil kepada orang Yahudi dan orang Yunani. Pada akhirnya mereka percaya dan ada orang-orang yang tidak suka. Mereka akhirnya mencoba dan akhirnya membuat Paulus terpenjara. Dan sesungguhnya jemaat di Kolose ini adalah orang-orang yang bukan yang diinjili oleh Paulus. Mereka dilayani oleh seorang yang bernama Epafras. Dan orang-orang Kolose adalah jemaat yang baik, jemaat yang bertumbuh, tetapi dia terhimpit karena begitu banyaknya pandangan-pandangan, pengajaran-pengajaran, keyakinan-keyakinan di daerah mereka. Bukankah kita juga sama seperti orang-orang Kolose? Maka bertumbuhlah kepada Kristus. Bertumbuhlah di dalam kebenaran akan Kristus. Banyak sekali pandangan di luar sana. Banyak sekali pengajaran di luar sana. Yang membuat kita semakin goyah kadang iman kita di dalam Kristus. Maka seperti Paulus katakan, demikian pula ini ditujukan kepada kita sekalian pada saat ini. Bertumbuhlah kepada pribadi yang benar, yaitu Kristus dan karyanya, sehingga kita disempurnakan dan mengalami damai sejahtera di dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, kesempurnaan itu berarti adalah dewasa, berarti ada kelengkapan, keutuhan, kematangan. Kita telah mencapai akhir
dan tujuan atau target yang tepat yang ditentukan. Kita diminta untuk sempurna dan sama seperti Kristus dan karyanya. Jadi sasaran Allah bagi orang percaya adalah setiap kita menjadi dewasa, menjadi lengkap di dalam Kristus, menjadi sempurna, menjadi utuh. Dan kita mencapai akhir tujuan dari Kristus, yaitu kita ngerti. Karena yang paling sulit adalah melawan hati. Coba ketika kita sudah pulang dari tempat ini, kita bertemu papasan dengan orang yang membenci kita, reaksi kita apa gitu kan? Melengos, putar balik gitu. Atau kita datang kepada dia, menyalami dia, tersenyum, dan kita memuji dia. Dan sebagai orang Kristen, kita wajib melakukan hal itu. Itu perintah, itu panggilan kita untuk bertumbuh. Karena sama seperti Kristus, dia menderita, dia dimaki, tetapi dia mengatakan, Tuhan ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bertumbuhlah di dalam Kristus melalui nasihat-nasihat yang ada. Lalu berikutnya Bapak Ibu sekalian, mari kita bertumbuh dengan ajaran. Sekarang kita familiar dengan aplikasi TikTok, di mana semua orang bisa memberikan statement, pengajaran, pengetahuan. Tetapi kadang ada orang-orang yang tidak berkompeten, mereka membicarakan sesuatu, ilmu yang itu akhirnya menyesatkan. Maka berhati-hatilah Bapak Ibu sekalian, ini rawan sekali, teknologi informasi semakin maju, banyak video dimanipulasi, banyak hal-hal yang dipalsukan, sehingga mungkin saja wajah saya dipotong, lalu dibuat suara saya sama, dan tetapi itu bukan kata-kata saya gitu ya. Itu yang terjadi. Ya, kita tahu itu yang sudah dilakukan oleh para buzzer ketika kemarin kita sedang memilih dalam pilihan ya, pemilu, pilkada dan sebagainya. Itu dilakukan untuk menjatuhkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama mengawasi ajaran kita. Kita belajar dengan benar sesuai dengan Kristus. Apa yang Yesus Kristus ajarkan. Ya, slide bisa ditampilkan ya. Jadi mari kita menolak bahwa ada yang namanya standar TikTok gitu ya. Standar TikTok. Bapak Ibu ada yang bermain TikTok? Hati-hati ya ketika kita sedang bermain TikTok, Facebook dan lain sebagainya. Apalagi ketika kita meneruskan informasi dari video di grup WhatsApp. Wah, itu bahaya, hati-hati. Maka ketika kita boleh hidup sekarang, marilah kita harus diajari dengan firman Tuhan. Jangan menolak firman Tuhan, karena firman Tuhan yang memberi kita kehidupan. Firman Tuhan yang membawa pemulihan di dalam kita. Mari kita bersama-sama melihat bahwa pengajaran yang dilakukan oleh Paulus, segala sesuatu diajarkan dengan penuh hikmat, berarti tandanya berdasarkan firman Tuhan. Karena hikmat yang sesungguhnya adalah dari Tuhan, bersumber daripada Tuhan. Bapak Ibu sudah menerima Alkitab sebagai firman Tuhan, menjadi otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Maka belajarlah dari situ. Kita menolak setiap pandangan yang berbeda dengan yang Yesus ajarkan. Kita harus mencari hikmat yang adalah kebajikan, kebijaksanaan, pengertian yang bersumber daripada Allah. Dan kita sudah menerima itu melalui firman Tuhan. Orang-orang Kolose mereka kebingungan. Yang satu mereka hidup di antara orang-orang yang suka filsafat-filsafat yang berbeda dengan yang Kristus ajarkan. Mereka menyembah kepada dewa-dewa. Dan bahkan mereka mengira Yesus ini adalah dewa berikutnya. Mereka hidup bertumbuh dari pengetahuan tentang mitos-mitos. Dan di sisi yang lain mereka adalah orang-orang Yahudi yang taat. Mereka menjalankan legalisme. Berarti mereka melakukan ketaatan sepenuhnya, seharusnya, sewajibnya, yaitu hukum Taurat. Tetapi ketika mereka menjadi orang yang percaya kepada Kristus, mereka akhirnya harusnya membuat dua ini terpinggirkan, bahkan hilang dari pandangan mereka. Hikmat Yesus, hikmat Allah berbeda dengan hikmat dunia. Maka belajarlah, bertumbuhlah di dalam firman Tuhan. Senanglah untuk berdiskusi firman Tuhan. Ya, kalau nongkrong bahasnya apa sih gitu ya. Pemuda-pemuda kalau nongkrong di kafe bahasnya apa gitu ya. Kalau kita di belakang di dapur itu bahasnya apa gitu ya. Mari kita membahas firman Tuhan gitu ya. Banyaklah membahas firman Tuhan, karena itulah yang membuat kita pulih, yang membuat kita semakin dewasa di dalam hidup kita.
Dan di dalam surat Kolose ini begitu banyak Paulus menekankan tentang nasihat-nasihat, pengajaran-pengajaran untuk meneguhkan, menjadikan jemaat memiliki iman dan wujudnya yang benar. Kita membuka dalam Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan yang sampai yang ke-8 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Karena kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Yesus. Itu panggilan kita saat ini. Panggilan jemaat Kolose dan kita saat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu berikutnya kita boleh belajar untuk bertumbuh di dalam penderitaan. Paulus menyatakan bahwa membawa orang menuju kepada keserupaan dengan Kristus adalah sesuatu yang diusahakan dan menjadi pergumulan. Ada penderitaan, ada pengorbanan yang dilakukan. Para pengajar sekolah minggu pernah di dalam posisi ada pergumulan. Kenapa anak muridku ini gak bisa, gak ngerti, gak berubah. Kita fokus, kenapa anak ini tidak berubah, tidak bertumbuh. Itu pergumulan yang harusnya kita terus ada di dalam hidup kita. Dan itu yang dikerjakan oleh Paulus. Bahwa ketika dia melakukan sesuatu untuk pertumbuhan para murid, dia merasa itu pergumulan yang mendatangkan penderitaan. Pekerjaan gereja tidak mudah, pemberitaan Injil tidak mudah, membina orang lain tidak mudah. Ada penderitaan di baliknya, ada harga yang harus dibayar. Paulus membayar itu dengan dia dipenjara. Yesus membayar itu dengan dia disalib untuk pertumbuhan murid-muridnya. Kita harus berani membayar harga ketika kita hidup dipanggil untuk bertumbuh dan memberdayakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi ada berita baiknya. Ketika Paulus mengatakan dengan kuasanya yang bekerja di dalam aku, hal itu berarti bahwa Tuhan sendiri yang bekerja, menguasai siapapun yang terpanggil untuk memperlengkapi orang dan menjadi bagian pertumbuhan orang percaya lainnya. Jadi dengan usaha penderitaan, kuasa Tuhan jauh lebih besar. Dia sendiri yang bekerja untuk kita di dalam kita ketika kita sedang dipanggil, menerima panggilan untuk bertumbuh di dalam panggilan kita untuk memberdayakan orang sekitar kita. Maka jangan takut Bapak Ibu sekalian, jangan merasa gagal ketika pertumbuhan tidak kita lihat. Karena Yesus yang berkuasa atas diri kita. Yesus yang memenuhi hati dan hidup kita. Tetapi di balik itu kita semakin giat untuk hidup, melayani, memberdayakan orang lain. Karena ada kuasa yang besar. Kuasa Allah di dalam hidup kita. Kita dipakai untuk rencana yang besar. Tuhan tidak memanggil yang sudah lengkap, tetapi Tuhan memperlengkapi mereka yang terpanggil. Bapak Ibu sekalian, ini panggilan kita semua. Tidak ada jemaat, istilahnya jemaat pasif di dalam gereja. Semua harus mengalami panggilan ini, menghidupi panggilan ini untuk bertumbuh dan memberdayakan. Ketika kita sudah percaya kepada Kristus, maka panggilan kita adalah untuk bertumbuh pribadi dan memberdayakan, menumbuhkan orang-orang di sekitar kita. Kita menjadi dewasa dan juga turut ambil bagian untuk mendewasakan orang di sekitar kita. Ini ibarat seorang yang patah kakinya dibalut, akhirnya dia bisa berjalan lagi. Ini juga menjadi bagian kita seperti seorang nelayan menebarkan jala yang awalnya jala itu rusak, diperbaiki,
lalu dipakai lagi. Demikian pula kita yang dahulu adalah bobrok, sampah, kita adalah seteru Tuhan. Tetapi Tuhan sudah ubah kita. Maka jadilah orang-orang yang ambil bagian, karena kita sudah diperbaharui kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi panggilan kita sebagai orang percaya yang sudah dewasa, utuh di dalam Kristus, untuk kita menjalani panggilan untuk kita memberdayakan, mendewasakan orang lain di sekitar kita. Ini adalah panggilan kita sekalian, orang-orang yang sudah dewasa secara rohani. Dan kita bertumbuh di dalamnya, kita bertumbuh di dalam apapun menuju keserupaan kepada Kristus. Gereja kita dipanggil untuk tidak hanya sekedar ada, tetapi bertumbuh dan berdampak melalui pengajaran dan nasihat dalam segala hikmat yang bersumber berpusat dari firman Tuhan. Kita bertumbuh kepada kebenaran dan kehendak Allah yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan. Melalui kelompok sekolah minggu kita semakin mengerti karakter Tuhan. Melalui pelayanan dan pemuritan kita bertumbuh mengerti tentang kasih dan bertumbuh dengan kita menyadarkan diri kepada kuasanya. Melalui ibadah doa kita bertumbuh dalam keberserahan pada Dia. Melalui persekutuan kelompok kecil kita hidup bertumbuh dalam kepedulian kepada sesama anggota, sama seperti Kristus mengasihi, memperdulikan tubuhnya. Melalui saat pribadi kita dengan Tuhan, kita bertumbuh dengan integritas dan ketaatan. Pertumbuhan itu juga bisa diupayakan di dalam keluarga, di dalam kantor, di dalam sekolah, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Karena diri kita yang diubah oleh Tuhan menjadi lebih baik melalui Injil adalah hal terbaik atau suatu berkat yang terbaik yang bisa kita ambil bawa pulang setelah kita beribadah. Dan mari kita melihat gereja yang hidup bergerak karena Injil dihidupi oleh gereja ini. Gereja yang orang-orangnya semakin hari semakin serupa dengan Kristus dan memuliakannya, dan seperti jemaat perdana, semakin hari semakin disukai semua orang, dan Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama kita membaca dalam Galatia 2 ayat 19 dan 20 menjadi ayat penutup khotbah pada pagi ini. Suatu pernyataan iman yang luar biasa yang dialami oleh Paulus dan dia tuliskan dengan begitu indahnya. Dia yang dahulu adalah orang-orang yang memusuhi Tuhan, sekarang dia dipanggil untuk bertumbuh di dalam iman akan Kristus. Mari kita membaca bersama-sama Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-8, 19 dan 20. 1, 2, 3. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Mari kita berdoa. Bapak Ibu sekalian, ambillah saat teduh bersama-sama kita menyadari kehidupan kita. Seharusnya kita sadar Yesus yang mati gantikan kita, menebus kita dan membawa kita keluar dari maut akibat dosa dan pelanggaran kita. Dia mati untuk kita, dia menderita untuk kita. Bila kita tahu untuk siapa dan karena apa dia sampai mati di kayu salib, mengambil jalan penderitaan, seharusnya membuat kita yang percaya kepadanya tidak lagi hidup di dalam dosa, tidak lagi hidup di dalam kedagingan, dan kita berjuang dari hari ke hari melawan dosa, bertumbuh dan memberdayakan hidup menuju keserupaan dengan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa anugerah-Mu sungguh nyata. Kami menyadari kasih karunia Tuhan. Maka saat ini Tuhan, biarlah kami menyerahkan diri berserah di dalam pengajaran, di dalam nasihat, di dalam penderitaan kami semakin hari semakin bertumbuh ke arah Kristus. Dan kami percaya bahwa kuasa-Mu tercurah untuk kami boleh memberdayakan, dan kami juga bertumbuh berserah kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan, ini sungguh suatu hal yang luar biasa yang boleh kami terima, bahwa Engkau sudah mati. Dan kami saat ini, kami yang juga adalah anak-anak-Mu yang sudah mati ya, dimatikan dosa dan pelanggaran kami. Kami rindu hidup seturut dengan karya Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu sungguh nyata. Roh Kudus akan membuka hati dan pikiran kami, memulihkan, memenuhkan hati kami. Hati kami yang terluka Tuhan akan pulihkan, sehingga kami terus bertumbuh untuk boleh mengampuni setiap orang yang melukai kami. Ketika kami sedang dimusuhi, Tuhan tahu bahwa kami boleh ada seperti Engkau, bahkan mengampuni mereka yang sudah membenci kami. Ketika kami hidup tanpa merasakan belas kasihan, tetapi kasih-Mu merengkuh kami, memeluk kami, membuat kami tahu kami juga harus mengasihi mereka. Ketika kami tahu kami mati dan mematikan keegoisan kami, sama seperti Engkau yang sudah mau turun ke dalam dunia, melepaskan, menambahkan diri menjadi manusia, demikian pula kami tidak mau egois di dalam hidup ini. Biarlah kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, kasih karunia-Mu nyata, dan kami hidup di dalam itu semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya.